Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatun Nufus, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Merjosari 5 Kota Malang. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kali ini saya akan menggunakan keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu mengajak murid saya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, kemudian membuat keyakinan kelas. Hal ini dilakukan agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga timbul kesadaran dalam keyakinan dan menjalankan keyakinan kelas tanpa paksaan. Rancangan tindakan aksi nyata saya yaitu menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Latar belakang aksi nyata yang saya lakukan yaitu sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Budaya positif dapat diterapkan melalui disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru sebagai manajer, pembuatan dan melaksanakan keyakinan kelas bersama guru dan murid, serta menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah melalui keyakinan kelas atau sekolah, membangun motivasi intrinsik, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukur aksi nyata ini yaitu murid terlibat aktif dalam membuat dan menerapkan keyakinan sekolah atau kelas, tercipta lingkungan belajar yang positif, tercipta pembelajaran yang menyenangkan, serta guru dan murid dapat menerapkan budaya positif melalui motivasi internal. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu pertama, berkolaborasi dengan warga sekolah untuk mensosialisasikan tentang disiplin budaya positif di sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan cara membuat keyakinan kelas dan manfaat keyakinan kelas. Yang ketiga, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memajang keyakinan kelas di dinding kelas. Yang kelima, melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten. Dan yang terakhir, membuat dokumentasi. Dukungan yang dibutuhkan untuk membuat keyakinan kelas yaitu pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan terdiri dari kertas asturo, gambar keyakinan kelas bagi kelas kecil, dan cat air. Yang kedua, cara membuatnya yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan murid dalam menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Berikut cuplikan aksi nyata membuat keyakinan kelas di kelas 1. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat kesepakatan kelas melalui unjuk pendapat secara lisan. Hal baik yang harus kita lakukan selama di sekolah. Keyakinan kelas kita. Yang pertama, waktu. Berarti ke sekolah harus tepat waktu. Mengerjakan juga tepat waktu. Nah, yang kedua, belajar dengan gembira dan bersemangat. Ya, semangat ya kalau belajar ya. Di SD itu ada namanya
membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Selanjutnya melaporkan hasil keyakinan kelas kepada Ibu Kepala Sekolah dan diberi tanda tangan serta stempel sekolah. Guru kelas juga memberi tanda tangan sebagai tanda menyetujui keyakinan kelas. Selanjutnya, berikut video diseminasi tentang keyakinan kelas kepada teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah disiplin positif yang nantinya akan kita terapkan di kelas kita dan khususnya di sekolah kita ini, agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang nyaman, aman, dan ramah anak, sehingga terciptalah lingkungan yang positif juga. Untuk menyusun keyakinan kelas ini, hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid kita nantinya. Kesepakatan kelas itu bagaimana kita membuatnya? Mungkin kalau di kelas kecil bisa menggunakan lisan, secara lisan. Misalnya, oh Bu, kesepakatan kelas kita itu datang tepat waktu, tidak boleh mencontek, terus membuang sampah pada tempatnya, atau tidak membuang sampah sembarangan. Nah, mungkin bisa disampaikan secara lisan, tapi kalau di kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6, mungkin bisa diberi kesempatan untuk menulis menggunakan sticky note. Mungkin ya anak-anak dibagi, mungkin satu anak satu sticky note boleh. Kemudian setelah mereka menuliskan kesepakatan kelas yang mereka yakini menurut mereka itu hal yang baik, mereka diminta untuk menempel hasil kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan pada diri anak masing-masing. Monggo, kalau sudah silahkan ditempelkan di depan. Contohnya ya, menjaga kebersihan kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang menulis tidak membuang sampah sembarangan, terus membuang sampah tidak di laci. Kemudian ada juga ini dilarang mencontek, atau ini harus jujur pada saat mengerjakan. Kemudian tertib saat guru menjelaskan, tidak berbicara saat guru menjelaskan, tidak ramai sendiri saat guru menjelaskan. Yang ada kita rangkum menjadi keyakinan kelas sehingga mudah dijalankan, mudah dipahami, dan mudah diingat oleh murid kita. Contohnya tadi, tidak mencontek, harus jujur, terus saat mengerjakan tugas tidak boleh melihat teman, terus harus berkata baik. Nah, itu sebenarnya satu kesatuan dari sikap apa sih yang ingin kita terapkan di sekolah? Kedisiplinan. Iya, benar Bu. Kedisiplinan. Ada juga kedisiplinan, selain itu tidak mencontek, itu apa? Jujur. Iya, jujur. Jadi menggunakan kata yang positif. Nah, seperti menghargai. Nah, dengan menghargai di sini kita kan sudah tidak mengejek pastinya ya, tidak membuli, tidak menyakiti teman dengan menghargai ini. Dan di sini ada tolong menolong. Nah, dari sikap tolong menolong ini nanti akan menimbulkan sikap saling menghargai juga antar temannya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini menjaga kebersihan lingkungan, itu kan sudah mencakup semuanya, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini sudah mencakup semuanya. Kemudian membudayakan kata tolong, maaf, terima kasih, di sini semua. Nah, agar keyakinan kelas ini bisa diterima, dipahami, dan dijalankan oleh semua siswa, kita membuat kesepakatan. Nah, karena
kemarin itu kelas kecil, jadi belum bisa menggunakan tanda tangan, jadi membuat kesepakatan menggunakan cap jempolnya, tapi menggunakan pakai cap air. Jadi kan lebih menyenangkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini juga jangan lupa diberi tanda tangan ibu kepala sekolah sebagai bukti kalau kita juga meminta persetujuan dari ibu kepala sekolah untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin kalau kelas besar nanti bisa menggunakan tanda tangannya dan diberi kata-kata di bawahnya atau diberi nama di bawahnya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Berarti kan tadi dari beberapa siswa kan tulisannya berbeda-beda. Berarti yang membuat kesimpulan kita ini masuk disiplin kelas, apa berarti gurunya? Bersama-sama Bu nanti. Seperti tadi kan kita bersama-sama, ternyata di antara kita ada yang menyimpulkan sendiri, oh ternyata itu bentuk dari disiplin, oh ternyata itu bentuk dari kejujuran, seperti itu. Jadi mudah diingat dan mudah dilaksanakan pasti. Terima kasih Bu Ayat telah dijelaskan mengenai keyakinan kelas. Itu anak-anak sudah bersepakat tadi ya untuk sepakat untuk keyakinan di kelasnya, disiplin di kelas. Nah, bila tidak menjalankan kesepakatan itu bersama-sama, itu adakah konsekuensinya untuk anak-anak? Terima kasih pertanyaannya Bu Yusra, sangat bagus pertanyaannya. Nah, ketika ada anak yang melanggar lah istilahnya ya tentang keyakinan kelas ini, kita tidak semerta-merta memberi hukuman, tapi kita menanyakan dulu alasan mereka. Jadi di sini kita belajar menjadi seorang manajer. Kita menanyakan alasannya, kemudian kita mengembalikan lagi kepada anaknya. Kira-kira apa sih keyakinan kelas yang dia langgar, kemudian bagaimana sih cara dia mencari solusi biar tidak melanggar lagi, seperti itu. Bukan kita yang memaksa, tapi timbul dari diri anaknya sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Kenapa kok dia bisa melanggar keyakinannya? Contohnya di situ dia membuli temannya. Nah, ketika ada anak yang membuli temannya, kita tidak langsung, kenapa kok dibully? Itu kan tidak boleh, itu ini. Enggak, kita tanya menggunakan restitusi. Nah, di situ kita menanyakan dulu kenapa sih alasannya dia sampai membuli. Kalau dia sudah mau berbicara, ya Bu, soalnya dia dulu yang mau mengejek saya. Terus kita itu seakan-akan kita itu mendukung gitu loh kesalahan dia itu. Ya wajar lah kalau kamu marah juga, kamu balik bully juga, soalnya kamu pertama diejek. Nah, kira-kira kamu membuli temanmu itu sesuai tak? Dia pasti akan menyadari sendiri. Kalau misalnya dia bilang tidak sesuai Bu, kira-kira keyakinan yang mana yang menurut kamu gak sesuai? Nah, dia akan sadar tanpa kita mendesak seperti itu. Nah, kalau menurut kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, apa sih yang perlu kamu lakukan biar tidak terulang lagi? Ya, bismillah, semoga kita bisa melakukan keyakinan kelas ini dan memberikan kesempatan untuk murid-murid kita menjadi lebih baik. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lagi, saya juga masih belajar terus, kita masih belajar bersama. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf jika banyak kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, salam hebat guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.